Kalau beramal tidak sejalan lisan dengan kolbu, pasti merasa terbebani. Apa kata Rasulullah SAW? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu bukan sekarang. Yang dihitung Allah saat anakmu berpulang, apakah engkau sabar? Saat anakmu dikubur, apakah engkau sabar? Atau engkau meratap? Siapa saja yang baca zikir ini, keberkahan malaikat itu turun kepadanya. Jika dia punya usaha, Allah berkahi usahanya. Dia punya pekerjaan, Allah berkahi pekerjaannya. Berapa mengamalkannya? Jika malaikat tidak putus-putus, minimal bapak, ibu, tuan ini amalkan pagi 100, sore 100. Berapa bacanya? 100 pagi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Apa maknanya? Subhanallah wa bihamdi. Maha hebat engkau ya Allah, maha terpuji engkau ya Allah. Subhanallahil azim. Maha agung, maha besar engkau ya Allah. Itu doa malaikat, itu jimatnya malaikat. Cuma malaikat jimat gak dipasang di kertas, jimatnya dibaca. Mau diberkahi rezekinya Bapak Ibu? Sedikit cukup, banyak habis. Tahu nggak pepatah begitu? Sedikit cukup, banyak habis. Orang Melayu ngomong itu ya? Sama lah. Sedikit cukup, yang penting berkah, daripada banyak boros. Nabiullah Sulaiman karena merasa diberi kekayaan oleh Allah, sempat kemudian ngomong begini, ya Allah, izinkan aku memberi makan semua ikan yang ada di dunia. Maka dia panggillah ikan. Sepertinya di sini nggak ada yang bisa manggil ikan, kan? Dipanggil ikan, Pak. Ikan bisa dipanggil. Dipanggil ikan, dikasih makan tiap hari. Sampai kemudian sudah beberapa hari Nabi Sulaiman kehabisan bahan makanan. Disitulah Nabi Sulaiman bertobat kepada Allah. Nabi Sulaiman tobatnya setelah sedekah. Kita nggak sedekah tobat. Jadi Nabi Sulaiman ada tobat sebelum beramal, ada tobat setelah beramal. Apa bedanya? Orang tobat sebelum beramal, dia tobat dari maksiat. Ada tobat setelah beramal, dia bertobat dari amalan solehnya. Ini ilmu Nabi Sulaiman. Ini ilmu tasawuf. Ilmu ini yang jarang dipakai orang hari ini. Kita istighfar sebelum sholat, biasa. Ada istighfar setelah sholat. Kenapa ayo? Karena merasa kurang rasanya. Nah itu, kayaknya nonton YouTube ini ya. Sholat zuhurnya tadi khusyuk nggak? Ini di mana-mana saya nanya orang begitu loh Pak. Khusyuk nggak tadi? Khusyuk apa kusut? Wallahu a'lam. Bahasa Arabnya maklum sekali. Di mana-mana, kemanapun saya berkunjung, hatta di negeri Arab, kita tanya orang, ente sholatnya khusyuk nggak? Dijawab, kok bisa begitu ya? Tapi orang mau sholat ya, tapi sholatnya karena beban. Saya mau tanya nih Pak Lurah aja deh, kalau Pak Camat ketinggian. Pak Lurah kerja itu seneng nggak? Campur. Ini curhat nih Pak Camat nih. Tapi buat acara gini seneng nggak? Kenapa senang Pak Lurah? Karena sesuai dengan isi hati. Paham maksudnya? Sholat itu kalau nggak sesuai dengan gerak hati, pasti jadi beban. Waktu kecil kita sering diingetin orang tua, sholat nak, benar nggak?
Nih wajah-wajah mantan merasa dibebani nih ya. Karena waktu kecil sering ditegur orang tua dan merasa dibebani, dia nggak mau merasa terbebani sendiri. Ketika punya anak, dia wariskan bebannya kepada anaknya. Kamu sholat, kamu sholat. Akhirnya anak sholat karena terbebani, karena sungkan kepada ayah. Coba nanti ayahnya keluar kota, pergi ke Batam, nggak balik 2 hari, itu anak nggak sholat tuh Pak. Hore, nggak ada yang nyuruh sholat. Pasti begitu. Coba tanya nih stafnya Pak Camat nih, kalau Pak Camat lagi ada berapat ke seberang, itu stafnya senang semua Pak, hore. Mana nih stafnya, ada nggak? Tuh. Ya, ibu-ibu ada stafnya. Itu pada girang semua tuh. Alhamdulillah Pak Camat pergi. Tapi kalau nggak pulang-pulang cemas juga dia. Iya. Nggak gajian. Saya minum dulu lah kalau gitu. Maka kalau beramal tidak sejalan lisan dengan kolbu, pasti merasa terbebani. Itulah tasawuf. Mudah toh tasawuf? Mudah Pak. Bekerjalah dengan hati. Nah, ini coba Bapak Ibu menikah dengan hati nggak? Atau terpaksa? Terpaksa kok jadi anak. Itu namanya menikmati. Ya Ustadz ya? Ustadz jomblo apa punya anak? Punya anak ya. Ya. Katanya punya istri beban. Lah anaknya sudah 2. Berarti bukan beban, itu nikmat namanya. Kalau orang menikah dengan hati, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, rasanya sebentar. Coba kalau pengajian nih Pak nggak pakai hati, 2 menit rasanya 2 jam. Ini mohon maaf nih, kalau mendengarkan kata sambutan lama nggak rasanya? Bener nggak? Ini jujur nih Pak pengurus nih. Pak pengurus kalau buat acara jangan banyak-banyak kata sambutan. Ya. Kalau tadi Pak Lurah karena Pak Lurah plus ketua panitia, nggak apa-apalah ya. Ada yang kalau buat acara lomba-lomba Pak 5 sambutannya. Pak RT, Pak RW pun ikut. Kalau nggak ada yang mau hadir katanya. Di sini hadir Pak RT, mana Pak RT? Ada ya Pak RW? Oh ada, alhamdulillah. Pernah sekolah kan pasti semua. Guru killer masuk, itu guru 1,5 jam di dalam kelas. Rasanya seperti hari mau kiamat. Lamanya bukan main. Betul ya? Tapi ada guru cantik, guru yang gagah, tampan, baik hati, tidak marah-marah, suka memberikan keringanan, suka menunjuki murid. Itu tahu-tahu sudah 1,5 jam, udah lebih bahkan 2 jam, muridnya, udah selesai, udah bunyi bel. Itu karena murid siswa belajar dengan hati. Saya kalau nulis Pak, saya suka nulis. Kalau nulis dengan hati, 10 halaman itu rasanya sebentar. Coba kalau disuruh orang nulis yang bukan bidang saya kesel itu ya. Kalau nggak ada honornya nggak mau nulis itu. Benar. Akhirnya ada penawar, hatinya sebenarnya tidak sesuai dengan lisannya, cuma karena ada tetek bengeknya, mungkin dikasih duit, dikasih ini, dikasih itu, orang bertahan juga. Itulah nasib pegawai, nasib pekerja, nasib karyawan. Sebenarnya sudah nggak betah, tapi karena butuh, betah juga. Kerjanya terpaksa. Inilah nasib orang yang sholat tapi tidak dengan
hati. Setiap hari ngeluh. Sholat tapi ngeluh. Udah digaji, udah ditandatangani sama Pak Camat, masih ngeluh, Pak. Kerja lagi, tugas lagi, gaji nggak naik-naik. Ini kan pegawai. Ustadz ada ngomong gitu loh, Pak. Saya ini kan trainer Ustadz dulu udah lama. Saya mentraining Ustadz kemana-mana. Itu kalau lagi makan-makan ngomongnya apa? Kita ini BBM sudah naik, honor belum naik-naik. Ini curhat para Ustadz, ya Allah, ya Allah. Akhirnya si Ustadz diundang mengajar itu setengah hati. Karena dia mengajar setengah hati, yang mendengar pun seperempat hati. Akhirnya semuanya hati. Lamanya pengajian, walaupun melucu tapi tidak menarik, walaupun dia berbicara kolbu tapi rasanya hambar. Nah, ini kalau sudah Ustadz tidak nyaman mengajar. Makanya Bapak Ibu, jika ada guru ngaji di sini, kasih dia senang hatinya. Ya, senangkan, cukupkan kebutuhannya biar dia nyaman ngajar. Ini untuk Ustadz di sini kita ya. Ada yang ngajar, ada yang ngabdi di sini. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Supaya pikiran dia tidak bercabang. Masa lagi takbir Allahu Akbar, makan apa nanti ya Allah? Masjid ditinggal, siapalah jadi imam. Tapi kalau saya kemudian jadi imam, anak saya nggak makan. Jangan sampai imam kita mikir begitu. Padahal Nabi berbicara, ambillah imam, angkatlah Bilal yang tidak minta gaji. Itu perintah dalam hadis Nabi di Sunan Abi Daud. Tapi kalau enggak digaji, ustadz ini demo juga. Bedanya kalau ustadz demonya pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak demo anarkis enggak ya. Demonya menyebut nama Allah. Pendek cerita Bapak Ibu, mudahnya bertasawuf ini saya buka yang ringan-ringan saja. Bahwa bertasawuf itu ibarat nyawa dan badan, tidak boleh dipisah. Maka janganlah para ustadz, para dai mempersulit tasawuf. Ya, justru kita buka ilmu ini kepada masyarakat supaya orang tambah tertata sabarnya. Jangan seperti ibu-ibu di zaman Nabi, ketika dia dapat musibah, dia duduk, ibu ini duduk di kuburan, nangis meratapi anaknya. Lalu Nabi menegur, wahai ibunda, isbiri, sabarlah engkau. Ini kata Rasulullah. Si ibu ini nggak tahu kalau yang menegur dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si ibu? Kamu ini bicara sabar aja, kamu tidak tahu apa yang saya alami. Emang sabar mudah? Itu kata si ibu. Nabi pergi. Selesai si ibu ini meratap, air mata dia sudah habis. Ada orang dekatnya berkalam, ibu, itu yang tadi berkalam itu baginda Rasulullah SAW. Langsung dia kaget, dia kejar naik onta, dia kejar Rasulullah SAW. Dia minta maaf, wahai Rasulullah, maafkan hamba. Apa kata Rasulullah SAW? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu bukan sekarang. Yang dihitung Allah saat anakmu berpulang, apakah engkau sabar? Saat anakmu dikubur, apakah engkau sabar? Atau engkau meratap? Berarti ajaran tasawuf itu ajaran Rasulullah atau ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani? Ajaran Rasulullah, Syekh Abdul Qadir ini ikut Rasul. Syukur, jujur, itu ajaran Rasulullah atau ajaran Sidi Ahmad Tijani? Rasul? Ya. Zikir yang banyak itu ajaran Muhammad Saman, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi atau ajaran Rasulullah? Bekerja dengan hati, sholat dengan hati, itu ajaran Ar-Razi atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu bertasawuf mudah atau sulit? Benar? Yang kencang, mudah apa sulit? Paksa ngomong.
Karena syaitan berbicara, hari gini jujur kau ndak makan. Siapa yang ngomong? Setan, tapi bertubuh orang Melayu. Ada orang Melayu ngomong begitu? Ada. Bule juga ada yang ngomong begitu. Karena setan ini bisa ngambil tubuh siapa aja. Hari gini khusyuk, nggak mungkin. Yang ngomong begitu udah kesurupan setan itu. Hari gini amanah adil, nggak mungkin, nggak makan. Pak Camat nanti nggak bisa beli mobil. Ada yang ngomong begitu, Pak? Itu setan yang ngomong. Tapi bertubuh manusia, karena was-was itu minal jinnati wan. Tuh kajian tasawuf bahwa was-was bisikan itu tidak hanya dari jin, tapi juga dari manusia. Karena ada syayatinul jinni wal insi, setan jin dan manusia. Setan jin dan manusia tidak dibahas dalam fikih, dibahasnya dalam tasawuf. Udah ketemu setan belum hari ini? Saya udah ketemu, Pak, ya. Orang ngajak jahat itu setan. Orang ngajak jahat itu setan. Orang nyebarin aib itu setan. Tapi bertubuh, ya silakanlah tersinggung ya. Karena yang tersinggung itu pasti barangkali itu Bapak Ibu. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Warga, masyarakat, umat di belakang Padang ini. Padang dalam bahasa Melayu lama itu berarti terang. Di belakang Padang semoga terang benderang di dalam jiwanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazinnya wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا صلاة جبريل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.